Yasmin? Ada Bu Ajeng. Apa Bu Ajeng adalah salah satu dalang dari pembunuhan orang tuaku? Yasmin, bisa ikut saya sebentar? Ada yang mau saya bicarakan. Duh, Bu Ajeng mau ngapain lagi ya? Iya Bu, ada apa? Ikut saya ya. Ada apa ini ya? Kenapa Bu Ajeng tiba-tiba mau ngomong sama aku? Duduk Yasmin. Wajah Bu Ajeng masih murung banget. Kayaknya Bu Ajeng masih berduka soal Pak Pras. Bu Ajeng kayaknya beneran cinta banget sama Pak Pras. Ada apa ya Bu? Yasmin, saya ada tugas buat kamu dan Rangga. Tapi terutama kamu sih. Tugas apa ya Bu? Saya mau kamu melakukan tugas karena saya mau bikin acara sosial. Acara ini saya adakan atas nama saya sendiri, Ajeng Cakradinata. Kamu bisa kan? Baik Bu. Kenapa tiba-tiba Bu Ajeng ngadain acara sosial kayak gini ya? Saya mau kamu langsung melaksanakan tugas kamu ya Yasmin ya. Ya kalau boleh tahu tugas apa ya Bu? Gini, pertama kamu bawa cek. Cek itu isinya 100 juta untuk keluarganya Pak Pras. Ya itu adalah rasa bela sungkawa dari Cakradinata. Bagaimanapun juga kan Pak Pras itu adalah karyawan Cakradinata ya. Bisa kan kamu melakukan itu? Baik Bu, nanti saya kasih. Saya tahu kamu pasti bisa diandalkan. Sama-sama Bu. Ibu nggak perlu sungkan. Apapun itu kalau misalkan Bu Ajeng butuh bantuan saya, kalau saya bisa, pasti akan saya lakuin. Oh ya, satu lagi. Apa lagi Bu? Saya mau kamu menghandle semua acara sosial saya di setiap lokasi-lokasi. Saya akan memberikan wewenang penuh untuk kamu. Bisa Bu. Acara sosial ini jadi kontradiktif dengan kecurigaanku kalau Bu Ajeng adalah salah satu dalang pembunuh kedua orang tuaku. Tapi, apa ini hanya topengnya dia aja? Kalau ini memang topengnya, aku harus ikutin permainan ini. Terima kasih banyak ya Yasmin ya. Sama-sama Bu Ajeng. Aku selangkah lebih maju lagi. Entah apa yang direncanakan sama Bu Ajeng, tapi dia sudah mulai memberikan aku kepercayaan mengurusi kegiatan pribadinya. Mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal keluarga Cakradinata. Halo Yas. Halo, aku mau ngasih tahu aku dapat tugas dari Bu Ajeng. Mama ngasih tugas apa ya? Tugas sosial. Tapi masalah tugas sosial ini atas nama diri dia sendiri. Kenapa gitu ya? Apa Mama tuh punya agenda sosial pribadi ya? Tapi tujuannya apa? Makanya aku kurang tahu sih. Soalnya dengan adanya kegiatan ini, dengan apa yang kita udah curigain sama Bu Ajeng, ini kayak berbanding terbalik gitu. Tapi aku rasa ini seperti pencitraan dia aja deh. Supaya orang-orang mikir dia tuh peduli dan baik. Dugaan kamu bisa jadi benar. Ya makanya sih,
Aku beruntung ditugaskan ini, jadi aku bisa mencari tahu apakah Bu Ajeng memang dalangnya atau bukan. Iya sayang, tapi ingat ya, kamu harus tetap hati-hati. Kita harus tetap waspada. Iya sayang, aku akan hati-hati kok. Oh iya, karena aku ditugasin, sepertinya hari ini aku akan ke rumah Pak Pras. Aku mau ngasih uang ke Nathan karena ini sebagai uang untuk bela sungkawa untuk Nathan. Oh yaudah, aku temenin kamu ya. Emang nggak apa-apa? Bahaya loh. Ya, kita pastiin aja kalau situasinya benar-benar aman. Aku akan pantau kamu dari dalam mobil. Ya udah sayang, penting hati-hati aja ya. Iya, aku janji. Nggak akan ada yang ngeliat kita. Oke? Kamu nekat banget sih. Ya bisa gimana, aku juga nggak bisa misah dari kamu. Walaupun hanya semenit aja. Aku kangen terus sama kamu. Aduh, kayak Dirgo udah bahaya deh ini. Kamu makin jago ngegombalnya deh. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya udah, aku jalan sekarang ya. Harusnya aku udah gak ngerasa ketakutan lagi karena masalah tabrak lari Pak Pras. Karena Pak Pras udah meninggal. Tapi tetap aja aku masih ngerasa bersalah sama Nathan. Mbak Lisa kenapa? Saya lagi merasa bersalah sama seseorang. Kamu tahu nggak? Cara ngilangin rasa bersalah sama seseorang. Karena ini ganggu pikiran saya. Kalau saran dari saya, coba untuk minta maaf. Minta maaf. Iya. Menurut saya minta maaf itu salah satu cara untuk mengurangi rasa bersalah. Apa aku harus minta maaf sama Nathan? Mbak Lisa tuh sebenarnya lagi ngomongin siapa sih? Nathan. Dia masih terus nyalahin saya karena papanya yang terbakar. Ya udah Mbak, kalau gitu coba aja minta maaf sama Nathan. Nanti saya temenin deh. Ya walaupun Mbak Lisa nggak bersalah, siapa tahu kalau dengan minta maaf kan bisa memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Saran Dania ada benernya juga. Walau males banget minta maaf sama Nathan, tapi aku tetap harus minta maaf sama dia dan nunjukin rasa duka dan bersalah aku ke dia. Ya udah. Tapi kamu temenin saya ya. Iya Mbak. Aduh, Yasmin menolak lagi untuk mempercepat pernikahannya sama aku. Dan sekarang ini masalahnya aku nggak tahu penyelidikan Dania soal Bu Rati dan juga Yasmin sudah sampai mana. Aku benar-benar nggak berkutik. Tapi kalau Dania tahu Ibu Rati itu sebenarnya sudah meninggal dan Yasmin adalah anaknya Bu Rati dan juga Om Yoga, semua sandiwara aku itu akan hilang, akan ketahuan dan akan sia-sia. Apalagi setiap Dania menemukan petunjuk, Dania pasti akan langsung report ke Papa dan juga Yasmin. Kalau kayak gini caranya, bisa-bisa Yasmin akan tahu jati diriku yang sebenarnya. Dan semua rencana aku mau menikah dengan dia itu akan gagal, akan hancur. Dan saat ini posisi aku belum aman. Aku harus gerak cepat, aku harus cari cara supaya aku tahu Dania melakukan penyelidikannya sudah sampai mana. Saya ada tugas buat kamu. Tolong kamu dengarkan baik-baik. Aku yakin Nathan pasti nggak mau menerima pemberian ini, terutama pemberian dari keluarga Cakradinata, karena setelah apa yang terjadi sama hidupnya. Tapi bagaimanapun juga ini kan juga amanah dari Bu Ajeng. Kita harus kasih ke Nathan. Ya tinggal terserah dia mau terima apa enggak.
Sayang. Ada Dania sama Alisa datang sini juga. Kita nggak boleh ketahuan berdua datang sini. Yaudah, sayang biar aku aja yang turun ya. Iya, kamu hati-hati ya. Mbak Lisa, badannya. Yasmin, kamu ngapain kesini? Aku disuruh sama Bu Ajeng untuk memberikan uang duka ke Nathan. Mbak Lisa sama Mbak Dania ngapain? Saya cemas sama keadaan Nathan. Gimana pun juga kan dia teman saya. Aku harap Nathan mau maafin aku. Aku juga nggak mau kehilangan Nathan. Ya udah kita masuk yuk. Sekarang papa udah gak ada. Mama juga dulu ninggalin gue. Terus sekarang bokap juga pergi gitu. Kenapa sih gue dari dulu selalu sendiri? Ngejalanin apapun sendiri. Kenapa sekarang otak gue juga jadi sakit kalau misalnya denger Cakradinata? Apa karena mereka itu udah bikin bokap gue meninggal? Dan mereka gak ada ngerasa bersalah atau minta maaf sama gue? Cakradinata. Gue benci sama kalian semua. Kalian yang udah bikin gue kehilangan semuanya. Gue bakal bikin perhitungan sama kalian. Lihat aja. Siapa lagi? Ngapain lo kesini? Gue mau ngecek keadaan lo. Gue gak butuh dicek keadaan gue. Gue gak mau ada urusan sama lo lagi. Gue minta lo cabut sekarang. Nathan, saya datang ke sini, saya ingin memberikan ini. Ini cek untuk kamu, Nathan. Bagaimanapun juga Pak Pras kan pernah kerja di Cakradinata. Ini amanah dari perusahaan, tolong diterima ya. Nathan, gue khawatir sama kondisi lo. Gue minta maaf karena Gue gak butuh uang itu. Kalian tuh sadar gak sih? Kalian yang udah bikin bokap gue meninggal. Padahal gak ada bukti kalau misalnya bokap gue itu yang nyelakain Romeo. Nathan, please. Gue tahu lo pasti terpukul banget karena papa lo meninggal. Enggak, gue minta lu cabut sekarang, Alisa. Nathan, lo harus ingat gue itu masih temen lo. Gue masih bisa nemenin lo. Alisa, gue minta lu cabut sekarang.